Ini adalah diagram instalasi penyaringan air terpadu. Dengan sistem instalasi air ini, Anda bisa mengolah air baku yang jelek seperti gambut atau air kuning berminyak. Di dalamnya banyak kita terapkan prinsip kerja ilmu air seperti oksidasi, aerasi, mixing, dan juga koagulasi. Kalau kalian lihat di tangki yang biru itu adalah tangki yang berfungsi sebagai tangki oksidasi, aerasi, pengaduk, dan koagulasi. Di tangki biru inilah kunci utamanya kita mengolah air baku yang kondisinya jelek dan parah. Dan ini adalah bentuk tampilan transparansi dari tangki pertama. Kapasitas tangki ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan dari kebutuhan air baku kalian. Di video ilustrasi ini aku menggunakan tangki kapasitas 3000 liter agar kapasitas pengolahan air bakunya mencukupi untuk kebutuhan proses pengolahan air selanjutnya. Kalau kalian lihat di permukaan atas dari tangki ada dua buah klorinator yang berfungsi untuk mencampur air sumur bor sebelum jatuh ke tangki penampungan untuk dimixing menggunakan bahan oksidator. Bahan oksidatornya bisa berbentuk kaporit, tawas, atau PAC. Kemudian airnya dimixing dengan pompa pengaduk, di mana pompanya menggunakan baling-baling kipas dari stainless. Setelah melalui proses pengendapan, air hasil endapannya kita hisap dengan pompa dengan metode head loss atau fluida hingga airnya akan mengalir kepada tangki pengendapan atau tangki penenang. Pipa distribusi dengan metode fluida ini hanya mengalirkan air bersih hasil endapan saja tanpa membawa vlog-vlog dari koagulasi. Sehingga air yang ditampung oleh bak penenang hanyalah air jernih saja atau setidaknya sudah mulai jernih. Tangki penampungan kapasitas 3000 liter ini juga sudah kita sediakan bola pelampung untuk menahan air di level tertinggi. Kemudian di tangki oksidasi ini kita berikan juga pipa overflow yang berfungsi untuk melewatkan air ketika bak sudah hampir penuh dengan air. Dan di tangki pernama ini juga kita sediakan stop kran untuk pembuangan limbah hasil endapan atau limbah koagulasi. Otomatisasi dari mekanisme kerja air baku masuk, bak pengaduk berputar, solenoid pembuang air limbah atau endapan bekerja, hidup dan matinya, itu semuanya dikontrol oleh panel kontrol yang ada dekat tangki penampungan awal atau tangki oksidasi. Dari bak penenang ini kemudian airnya kita arahkan ke mesin penyaringan air terpadu yang terdiri dari 2 tabung FRP, beberapa osing filter, dan 2 buah UF ultrafiltrasi sebagai penyaringan akhir. Dan kalau isi dari mesin penyaringan terpadu ini kita bentangkan, maka kita akan dapatkan alur instalasi penyaringan seperti yang kalian lihat di video ini. Air dari tangki penenang kemudian kita hisap oleh pompa semi jet pump stainless SJ60 yang dicabangkan dengan pressure gauge untuk melihat tekanan dari air sebelum masuk ke 2 tabung FRP 1054. 2 tabung FRP 1054 ini kita isi di tabung pertamanya itu ferrolite paling bawah itu 10 kilo, mangan di atasnya itu 10 kilo, dan zeolit di paling atasnya itu juga 10 kilo. Lalu dari tabung FRP yang kedua juga kita isi di bawahnya ferrolite 15 kilo dan di atasnya kita isi juga dengan karbon aktif 25 kilo atau 1 sak. Karbon aktifnya menggunakan karbon aktif iodin tinggi. Dari 2 tabung FRP ini kita harapkan airnya sudah benar-benar jernih. Lalu airnya kita alirkan ke flow meter untuk melihat berapa kapasitas air yang mengalir dari 2 tabung FRP ini. Kemudian kita pasangkan 3 hosing filter 10 inci yang kita isi sedimen filter 0,1 untuk menyaring sedimentasi halus yang kemungkinan masih lolos dari 3 buah tabung FRP. Lalu keluaran dari 3 hosing filter kita pasangkan pressure gauge untuk melihat berapa tekanan air sebelum nantinya kita masukkan ke pompa semi
ini jet pump S80 yang dihubungkan dengan dua buah filter 10 inci sebagai free filter awal. Di dua buah housing filter 10 inci ini kita pasangkan sedimen filter 0,1 mikron. Sebelum airnya masuk ke dua buah membran ultrafiltrasi atau UF 4040, di mana fungsi dua membran UF ini adalah sebagai finishing akhir, dan untuk rangkaian UF-nya sendiri kita rangkai secara paralel. Dari dua buah membran UF ini kita harapkan airnya sudah benar-benar jernih dan bening hingga mau semerah atau sekuning apapun air awalnya. Di sini kita harapkan airnya sudah benar-benar jernih dan bening, tidak berubah sama sekali. Lalu airnya bisa kita alirkan ke flow meter 5 GPM untuk melihat atau memonitor berapa kapasitas air yang keluar dari ultrafiltrasi, dan kita bisa melihat di sini nanti apakah membrannya sudah sumbat atau tidak. Itu dilihat dari hasil produksi di flow meter tersebut. Lalu kemudian airnya kita alirkan ke 3 housing filter, diisi dengan CTO filter sebagai penetralisir akhir, dan kemudian masuk ke lampu ultraviolet 12 GPM untuk dibunuh bakteri dan mikrobiologinya agar airnya bisa lebih steril lagi. Kemudian airnya kita alirkan ke tangki penampungan akhir. Di sini kita pakai tangki 2000 liter. Lalu kemudian dari tangki 3000 liter ini air kemudian kita alirkan ke jalur-jalur distribusi air bersih. Baik, itu sajalah kawan-kawan bagaimana penjelasan aku mengenai pengolahan air terpadu, mengolah air baku gambut atau air sumur bor kuning berminyak. Atas segala perhatian kawan-kawan semua, aku ucapkan banyak terima kasih, dan jika ada pertanyaan kalian boleh lampirkan ke kolom komentar. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.